Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Malam ini kita akan mempelajari sifat salat, tata cara salat. Yang pertama, menghadap ke pembatas salat. Menghadap ke suatu pembatas salat, sutrah. Hukum, jadi artinya berdiri, mengambil posisi berdiri dengan di depannya ada pembatas sholat. Hukum pembatas sholat ada, pertama disyariatkan ya bagi orang yang sholat sendiri dan imam menggunakan pembatas sholat. Yang sholat sendiri dan imam ya disyariatkan menggunakan pembatas sholat. Adapun hukumnya, ada yang berpendapat wajib dan ada yang berpendapat sunnah. Ya, tampaknya yang lebih kuat pendapat jumhur, hukumnya hanya sunnah. Ya, memang ada perintah Nabi SAW, sholat menghadap ke suatu sutra ini pembatas sholat, dan amalan Nabi SAW juga demikian. Tetapi ada hadis Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah sholat di Mina, ya, yusalli bin nas bi Mina ila ghairi jidah. Nabi SAW sholat mengimami kaum muslimin manusia di Mina tanpa menghadap ke suatu dinding, Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan makna hadits Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari tanpa menghadap ke suatu dinding, artinya tanpa menghadap ke suatu pembatas sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa perintah Nabi SAW sholat menghadap ke suatu pembatas sholat dan amalan beliau hanya menunjukkan sunnah, sebagaimana kata jumhur ulama. Baik. Kemudian adapun makmum. Nah, tadi kan disebutkan oleh orang yang sholat sendiri dan imam. Adapun makmum tidak disyariatkan meletakkan sesuatu di depannya sebagai pembatas sholat pada sholat berjamaah. Nah, karena para sahabat radhiyallahu anhum salat berjamaah di belakang Nabi SAW tanpa pembatas salat di hadapan mereka. Faham ini? Tetapi ulama mengatakan bahwa pembatas salat imam merupakan pembatas salat bagi makmum. Dalilnya hadis Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari yang tadi disebutkan, bahwa Nabi SAW pernah mengimami para sahabat radhiyallahu anhum di Mina, sholat tanpa pembatas sholat, tanpa menghadap ke suatu dinding, yani tanpa menghadap ke pembatas sholat. Nah, Ibnu Abbas bercerita, famarartu baina yaday ba'di as-saff, famarartu baina yaday ba'di as-saff. Kemudian aku lewat melintas di depan sebagian shaf sholat. Nah, dalam keadaan Ibnu Abbas mengendarai keledai. Dalam keadaan menunggangi keledai. Nah, dan tidak ada pengingkaran dari Nabi SAW, teguran dari Nabi SAW menunjukkan bahwa Ibnu Abbas ketika melintas di depan sebagian shaf, beliau tidak
melintas antara orang yang sholat jamaah dengan pembatas, karena pembatas sholatnya jamaah para makmum di depan, yaitu pembatas sholatnya imam. Nah, seperti itu. Baik. Adapun kriteria pembatas sholat, ya, yang ditunjukkan disebutkan pada hadis, yaitu minimalnya misal muakharat ar-rahl. Nah, minimalnya setinggi kayu sandaran di bagian belakang pelana onta. Setinggi kayu sandaran di bagian belakang pelana unta. Nah, ukurannya berapa? Ya, ukurannya berapa? Ulama menjelaskan, ya, ada yang mengatakan panjangnya sepanjang tulang lengan, jadi 2/3 hasta, ya, seukuran tulang lengan, jadi kurang lebih 2/3 hasta. Ibnu Utsaimin mengatakan kurang lebih 2/3 hasta, itu termasuk yang memilih ini. Al-Albani mengatakan kurang lebih sejengkal atau 2 jengkal. Nah, sekitar itu. Ya, Syekhuna Muqbil mengatakan tingginya 1 jengkal atau lebih. Nah, 1 jengkal atau lebih itu kurang lebih sama dengan 2/3 hasta. Nah, jadi jika ada benda misalkan kita jengkal 1 jengkal lebih, misalnya segini ya, seukuran tulang lengan segini tingginya, nah itu sudah cukup jadi sutrah, pembatas sholat. Nah, ya, pendapat ini yang benar, yang kami nukil tadi. Nah, jadi jika sudah berdiri yakni orang yang sholat sendiri atau imam sudah berdiri menghadap ke suatu pembatas sholat dengan ukuran minimal yang disebutkan tadi, ya, berarti sudah siap sholat. Nah, tentunya, ya, ingat berniat. Nah, berniat untuk mengerjakan sholat. Apa yang dipersyaratkan diniatkan, yaitu meniatkan jenis sholat yang akan dikerjakan. Misalkan sholat isya, atau meniatkan hendak sholat maghrib, jadi jenis sholatnya. Nah, kemudian yang kedua, meniatkan sebagai imam kalau dia imam, atau meniatkan sebagai makmum jika dia makmum, atau meniatkan, ya, salat sendiri. Nah, jadi jika bertindak sebagai imam harus meniatkan sebagai imam. Jika bertindak sebagai makmum berarti harus meniatkan makmum. Nah, jika tidak meniatkan sebagai imam atau makmum berarti jatuhnya salatnya adalah salat sendiri. Nah, setelah berniat langsung takbiratul ihram. Langsung baca takbiratul ihram. Takbiratul ihram lafadznya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, Allah Maha Besar. Hati-hati, takbiratul ihram rukun, harus tepat membacanya. Jika tidak tepat, keliru, ya, tidak sah salatnya. Sebagian orang jika baca takbir ba-nya dipanjangkan, Allahu Akbar, jadi salah. Sebagian orang begitu, Allahu Akbar, panjang ba-nya. Nah,
Jadi harus tepat karena ini rukun. Allahu Akbar. Akbar, jangan dipanjangkan ba-nya. Ya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Baik. Takbiratul ihram dibaca secara sir kecuali imam ya. Nah, kecuali imam. Orang yang sholat sendiri, makmum membacanya secara sir, berbisik. Didengar oleh dia sendiri, tidak lebih dari itu. Nah, jika dibaca tanpa bersuara, nah sebagian orang tidak bersuara. Yang penting melafadzkan sah. Sebagian orang gitu. Tidak keluar suara. Tapi memang membaca, melafadzkan. Ya, menurut pendapat yang benar sah. Karena membaca hanya saja tidak keluar suara. Nah. Baik. Jadi membacanya secara sir, berbisik, ya, jika bersuara yaitu dengan sir didengar oleh dia sendiri saja. Allah. Nah, gitu. Nah, jika ada yang tidak bersuara, sah, yang penting benar-benar melafadzkan. Sebagian orang kadang-kadang jika kita lihat sholat seperti tidak bergerak mulutnya, itu jadi masalah. Membaca apa tidak? Yang jangan hanya membatin gitu. Begitu juga ketika pelaksanaan pembacaan Al-Fatihah kok tidak kelihatan gerak-gerak gitu. Nah, Nabi kan dilihat oleh sahabat bergerak-gerak jenggotnya gitu kan. Ini kita sebagai orang kita lihat seperti tidak membaca apa-apa, seperti membatin. Nah, itu tidak sah salatnya. Jadi harus dibaca, dilafadzkan. Adapun masalah terdengar suara atau tidak, itu masalah khilafiyah, tetapi yang benar sah. Yang penting benar-benar dilafadzkan. Nah, adapun imam salat jamaah disunnahkan takbiratul ihram dengan suara jahar agar didengar oleh makmum. Naam. Baik. Dalilnya hadits Abu Sa'id Al-Khudri, dia mengimami salat ketika membaca takbiratul ihram, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu menjaharkan takbirnya dan beliau mengatakan, demikianlah aku melihat Nabi alaihi salatu wassalam salat. Nah, hadis itu riwayat Ahmad dan yang lainnya hadisnya sahih. Baik. Dalam pelaksanaan takbiratul ihram disunnahkan mengangkat kedua tangan. Ya. Mengenai tata caranya ada 3 masalah. Pertama, sifat kedua telapak tangan dan jari jemarinya saat diangkat. Yang benar, kedua telapak tangan terbentang ke atas dengan telapak menghadap ke arah kiblat serta jari jemari rapat seperti ini. Ini pendapat Ahmad dan jumhur ulama. Ini yang dipilih Al-Albani, Al-Utsaimin, Syekhuna Al-Wadi'i, Bil Al-Wadi'i. Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah, riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, yang meriwayatkan bahwa Rasulullah alaihi wasallam jika masuk dalam salat, adalah kalau salat rafa'a yadayhi maddan. Beliau mengangkat kedua telapak tangannya maddan, yakni secara terbentang dengan jari jemari rapat begini. Nah. Baik. Hadits Abu Hurairah tadi dalilnya ya, hadits itu sahih. Masalah kedua, batas tertinggi dalam mengangkat kedua telapak tangan, ya, ada 2 tata cara. Yang pertama, kedua telapak tangan diangkat hingga ujung jari jemari sejajar setinggi bahu.
setinggi bahu, berarti hanya seperti ini. Nah, ini dalilnya adalah hadits Ibnu Umar, telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan sunnah salat. Nah, juga hadits Abi Humaid As-Sa'idi. Kemudian yang kedua, mengangkat kedua telapak tangan hingga ujung jari jemari sejajar atau setinggi ujung atas telinga ini, ujung atas telinga. Ya. Jadi tidak melewati begini ke atas, bukan juga di bawah begini. Tapi ujung jari jemari telapak tangan sejajar dengan ujung atas telinga. Nah, ini dalilnya juga telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan sunnah salat, yaitu pada hadis Malik bin Huwairits dan pada hadis Wa'il bin Hujr. Baik. Jadi bagaimana prakteknya? Terkadang mempraktekkan yang pertama. Misalkan pada salat zuhur, mengangkat kedua telapak tangan sejajar dengan bahu. Ya, pada momen-momen mengangkat kedua telapak tangan, pada 4 momen yang telah kita pelajari yang disunnahkan, mengangkat kedua telapak tangan sejajar dengan bahu. Pada kesempatan yang lain, pada sholat yang misal ketika sholat rawatib, sholat sunnah, kemudian misalkan mengamalkan yang satunya, atau pada sholat asar, yang jelas begitu bergantian, kadang-kadang yang pertama, kadang-kadang yang kedua. Pada kesempatan yang lain, misalkan pada sholat asar, misalkan mengangkat kedua telapak tangan hingga ujung jari sejajar dengan ujung atas telinga. Allahu Akbar. Pada takbiratul ihram dan 3 momen yang lainnya. Nah, kemudian masalah ketiga, waktu mengangkat kedua telapak tangan. Ada 3 cara yang datang dari Nabi alaihissalam. Yang pertama, mengangkat kedua telapak tangan bersamaan dengan takbir. Artinya awal mengangkat bersamaan dengan awal takbir, akhir mengangkat bersamaan dengan akhir takbir. Kemudian menurunkan kedua tangan langsung bersedekap. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar muttafaq alaih, yang menyebutkan bahwa Rasulullah alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-shalah. Rasul biasa mengangkat kedua telapak tangannya sejajar atau setinggi kedua bahu idza iftataha as-shalah, ketika memulai salat. Ketika memulai salat. Naam. Pada riwayat Al-Bukhari lafadznya farafa'a yadayhi hina yukabbiru. Beliau mengangkat kedua telapak tangannya ketika bertakbir, menunjukkan bersamaan. Hatta yaj'alahuma jadi mengangkat kedua telapak tangannya ketika bertakbir hingga mengangkatnya sejajar dengan kedua bahunya. Nah, Allahu Akbar. Jadi bersamaan. Awal mengangkat, awal takbir. Akhir takbir, akhir mengangkat. Allahu Akbar. Nah, gitu. Baik. Begitu pula hadis Wa'il bin Hujr riwayat Abu Daud semakna dengan ini. Baik. Tata cara ini yang menjadi pegangan madhab Hambali, Syafi'i dan Maliki. Baik. Yang kedua, mengangkat kedua telapak tangan sebelum bertakbir. Mengangkat kedua telapak tangan sebelum bertakbir. Lantas bertakbir dan menurunkan keduanya untuk bersedekap setelah bertakbir. Jadi diangkat dulu. Setelah itu baru bertakbir, Allahu Akbar. Kemudian menurunkan tangan bersedekap. Nah, dalilnya hadis Ibnu Umar riwayat Muslim lainnya. Disebutkan pada riwayat itu Nabi alaihi salatu wassalam jika berdiri mengerjakan salat, rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi. Kata Ibnu Umar,
rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibai. Nabi mengangkat kedua telapak tangannya hingga sejajar dengan kedua bahu. Thumma artinya kemudian, yukabbir kemudian bertakbir. Berarti diangkat dulu kemudian bertakbir. Allahu akbar. Baru bersedekah. Nah, tata cara ini juga dipilih oleh Imam Ahmad pada riwayat kedua dari beliau. Yang ketiga, mengangkat kedua telapak tangan setelah selesai takbir. Jadi takbir dulu, Allahu Akbar, baru kemudian mengangkat tangan. Dalilnya hadis Malik bin Huwairits muttafaq alaih. Idza shalla kabbara. Kata Malik bin Huwairits, jika Rasul alaihi wasallam salat, beliau bertakbir, thumma kemudian rafa'a yadai, kemudian mengangkat kedua telapak tangannya. Berarti takbir dulu, selesai baru kemudian mengangkat kedua telapak tangannya. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya. Naam, tata cara ini salah satu pendapat dalam mazhab Hanafi. Ya, sebagaimana dinukil oleh Al-Albani. Naam. Jadi sudah dinukil tadi, ya, memang setiap tata cara itu ada mazhab yang memegangnya. Nah, dan masing-masing ada dalilnya, hadisnya. Nah, berarti yang benar disunnahkan mengamalkan tiga tata cara tersebut secara bergantian. Nah, ya. Ada riwayat dari Ahmad mengatakan demikian, bebas memilih salah satu dari itu. Nah, barakallahu fikum. Al-Albani, Al-Utsaimin, ya, termasuk yang mentarjih ini bahwa terkadang mengamalkan yang pertama, terkadang mengamalkan yang kedua, terkadang mengamalkan yang ketiga, karena semuanya benar pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi kadang-kadang misalnya kita mengamalkan yang bersamaan, ya, Allahu Akbar. Nah, kadang-kadang diangkat dulu, Allahu Akbar, ya, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang takbir dulu, Allahu Akbar, baru diangkat, Allahu Akbar. Nah, begitu ya. Kemudian bersedekap setelah membaca takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan setinggi bawah atau ujung atas telinga dengan tata cara yang kita pelajari. Tangan diturunkan, langsung bersedekap, jangan dibuang. Tangannya jangan dihempaskan ke bawah menjulur. Kembali ke posisi normal, jangan. Karena kita sudah mulai masuk dalam gerakan-gerakan salat. Jadi setelah ya diturunkan, ketika diturunkan langsung bersedekap. Nah, Allahu Akbar. Jadi bukan begini, Allahu Akbar. Terus, Allahu Akbar. Tahu? Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Begitu, langsung. Nah, Ibnu Utsaimin mengingkari orang yang menjulurkan kedua tangannya ke bawah terlebih dahulu sebelum bersedekap. Ada kalam beliau mengingkari itu. Dan beliau menegaskan itu tidak dalil. Nah, bersedekah hukumnya sunnah, sudah kita lewati pembahasannya. Dan telah dibahas juga secara global ada dua tata cara bersedekah yang disunnahkan untuk diamalkan secara bergantian, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau menggenggam telapak tangan kiri dengan tangan kanan. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya, ada 3 cara. Nah, ada 3 cara
ketiga cara itu diamalkan secara bergantian sebagaimana yang disimpulkan oleh Ibnu Utsaimin dalam kitab-kitab beliau. Beberapa kitab Ibnu Utsaimin menyebutkan tiga tata cara itu. Nah, yang disimpulkan bahwa beliau menetapkan tiga-tiganya. Jadi diamalkan secara bergantian. Terkadang yang pertama, terkadang yang kedua, terkadang yang ketiga. Yang pertama meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Gini. Ya. Dalilnya hadis Wa'il bin Hujr riwayat Muslim sudah lewat hadisnya. Wa'il bin Hujr melihat Nabi alaihi salatu wassalam meletakkan telapak tangan kanannya di atas telapak tangan kirinya. Nah, ini juga masuk dalam keumuman makna hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi riwayat Malik dan Al-Bukhari. Kana an-nasu yu'maruna an yada'a ar-rajulu al-yada al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Kaum muslimin diperintahkan agar meletakkan telapak tangan kanannya di atas tangan kirinya dalam sholat. Meletakkan telapak tangan kanannya di atas tangan kirinya dalam sholat. Tangan kiri, ini batasnya mulai dari ujung jari sampai ke siku. Jadi mencakup ini, mencakup di atas pergelangan dan di atas lengan. Nah, ini yang pertama Jadi dhira' pada hadis tadi, dhira' artinya tangan dari ujung jari sampai ke siku, tidak melewati siku. Tata cara ini juga ditetapkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Yang kedua, meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Jadi sebagian telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, sebagiannya di atas pergelangan, dan sebagiannya di atas ujung lengan bawah. Begini. Ini kan pergelangan. Dalilnya adalah hadis Wa'il bin Hujr, riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan yang lainnya, yang meriwayatkan bahwa Nabi alaihi wasallam wada'a yadahu al-yumna, meletakkan telapak tangan kanan ala dhahri kaffihi al-yusra war-rusdi was-sa'id, di atas punggung telapak tangan kiri, pergelangan dan lengan bawahnya. Nah, merinci seperti itu. Nah, juga masuk dalam keumuman makna hadis Sahal bin Sa'ad tadi bahwa kaum muslimin diperintahkan meletakkan telapak tangan kanannya di atas tangan kirinya. Ini masih masuk dalam makna itu. Nah, kemudian yang ketiga, meletakkan telapak tangan kanan di atas lengan bawah tangan kiri, di atas lengan bawah tangan kiri. Ya, di atas lengan bawah. Ini lengan bawah, ini lengan atas ya. Ini lengan atas yang bawah. Jadi di sini. Baik. Dalilnya adalah keumuman makna hadis Sahal bin Sa'ad tadi, bahwa kaum muslimin diperintahkan meletakkan telapak tangan kanan ala dhira'il yusra, di atas tangan kiri dalam sholat. Dijelaskan bahwa tangan kiri maksudnya dari ujung jari sampai ke siku. Jadi masuk dalam makna hadis itu. Jadi puncaknya ujung jari telapak tangan kanan, puncaknya di siku. Nih. Jangan melewati, jangan begini misalkan. Nah, kalau begini berarti telapak tangan kanan diletakkan di siku. Nah, ini sudah tidak masuk dalam hadis Sahal bin Sa'ad tadi. Nah, jadi hanya jadi tiga kan? Satu ini, yang kedua di atas pergelangan, yang ketiga di atas lengan. Ini meletakkan. Nah, kemudian yang kedua tadi menggenggam. Tadi itu meletakkan. Sekarang menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan.
Nah, tata cara ini ditetapkan oleh Ibnu Utsaimin dan juga oleh Al-Albani. Dalilnya hadis Wa'il bin Hujr dikeluarkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ya, hadis sahih atau hasan. Lafadznya bahwa Rasulullah alaihi wasallam berdiri menghadap ke kiblat, ya. Fakabbara farafa'a yadayhi hatta hadatha udunai, kemudian bertakbir, kemudian mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Perhatikan, thumma akhadha shimalahu biyamini. Kemudian akhadha yakni menggenggam, ya, shimalahu tangan kirinya, ya, biyaminihi dengan tangan kanannya. Nah, dan pada riwayat lain, ya, riwayat An-Nasa'i yang lain, lafadznya qabadha biyaminihi ala shimali, menggenggam. Jadi akhadha di situ maknanya qabadha, menggenggam, ya, tangan kirinya dengan tangan kanannya. Baik. Yakni menggenggam telapak tangan kirinya dengan telapak tangan kanannya. Nah, itu makna hadis. Ada perbedaan pendapat sedikit, ya. Ada perbedaan pendapat sedikit mengenai tata cara menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan. Ada dua pendapat yang hampir sama sebenarnya. Tipis perbedaannya antara mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Nah, pada mazhab Hambali, ya, mazhab Hambali menggenggam pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan. Ya. Menggenggam pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan, berarti di pergelangan, digenggam di pergelangan. Nah, berarti kan telapak tangan kiri kan digenggam. Nah, di bagian pergelangan. Jadi artinya genggaman tangan kanan ini tidak melampaui pergelangan, tidak melewati pergelangan, hanya di pergelangan ini. Jelas, ya? Ini yang dipilih Ibnu Utsaimin. Kemudian mazhab Syafi'i menggenggam pergelangan tangan dan sebagian ujung lengan, jadi lewat sedikit. Ada ujung lengan sedikit yang tergenggam. Ini mazhab Syafi'i. Jadi tipis sekali perbedaan. Lewatnya hanya sedikit. Nah, artinya apa? Telapak tangan kiri tergenggam, pergelangan tergenggam, dan ujung lengan sedikit tergenggam. Ya. Sepertinya, ya, pendapat pertama mazhab Hambali itu lebih tepat. Tetapi pendapat mazhab Syafi'i juga masih masuk dalam makna hadis. Karena sebagian telapak tangan ikut tergenggam, kan lafadznya akhadha shimalahu biyamini, qabadha biyamini ala shimali, jadi menggenggam telapak tangan kirinya dengan telapak tangan kanannya. Nah, ketika digenggam melewati pergelangan sedikit saja, ya, kena ujung lengan sedikit, maka telapak tangan kiri kan masih tergenggam, kan? Ya, masih masuk dalam hadis. Jadi seperti ini atau seperti ini. Ini saja. Nah, adapun sudah jika menggenggam ke atas, jadi telapak tangan kiri tidak tergenggam, menggenggam di sini misalkan, atau begini, ini sudah tidak masuk dalam hadis. Mana hadis? Nah, tidak ada dalilnya. Baik, sebagian orang sholatnya meletakkan tangan di siku begini, atau begini, menggenggam siku begini. Nah, ini semua tidak ada dalilnya, dan menggenggam siku telah diingkari oleh Al-Utsaimin. Nah, jadi itu saja yang telah kita pelajari, ya. Terkadang meletakkan, terkadang menggenggam. Nah, kemudian bersedekap. Ada perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bersedekap di perut bawah pusar. Ya. Ada yang berpendapat bersedekap di perut bagian atas pusar. Nah, ya. Ada pendapat ketiga, bebas memilih di bawah pusar atau di atas pusar. Nah, ini salah satu riwayat dari Ahmad. Artinya
Tidak ada sunnah yang tetap dari Nabi SAW dalam penentuan salah satu dari pilihan-pilihan itu. Jadi bisa di bawah pusar, bisa di atas pusar. Nah, itu. Pendapat keempat, bersedekap di atas dada, di dada. Bersedekap di dada. Nah, ada 3 hadis dhaif dari Nabi yang diriwayatkan dari amalan Nabi SAW tentang bersedekap di dada. Nah, ya. Menurut Al-Albani, gabungan ketiga hadis itu meskipun dhaif tetapi tidak parah kelemahannya, bisa saling menguatkan sehingga naik ke derajat hasan li ghairi. Artinya bisa dijadikan hujjah. Oleh karena itu Al-Albani menegaskan bahwa sunnah bersedekap yang disunnahkan adalah di dada. Syekhuna Muqbil tidak setuju dengan Al-Albani dalam hal ini. Ya. Syekh Muqbil menilai bahwa 3 riwayat itu dengan kelemahan yang ada tidak bisa saling menguatkan. Dan Syekh Muqbil menguatkan bahwa hadis-hadis itu tidak bisa dinaikkan ke derajat hasan dengan pernyataan Imam Ahmad yang memberi kebebasan antara meletakkan kedua tangan di atas pusar atau di bawah pusar. Artinya Imam Ahmad menganggap hadis-hadis itu dhaif. Tetapi meskipun Syekhuna Muqbil mendhaifkan hadis-hadis itu, beliau tetap memilih bersedekap di dada. Beliau tetap mendukung pendapat itu, bersedekap di dada. Tetapi beliau tidak mengingkari orang yang meletakkan kedua tangannya di perut bagian atas pusar atau di bawah pusar. Hanya saja beliau memilih bersedekap di dada. Ibnu Utsaimin juga termasuk yang menganggap hadis-hadis itu lemah, tetapi juga Syekh Ibnu Utsaimin termasuk yang memilih pendapat bahwa yang terbaik bersedekap di dada. Ya. Ibnu Utsaimin menguatkan itu dengan hadis Sahal bin Sa'ad. Ya, pada hadis Sahal bin Sa'ad kan diperintahkan meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri, ya, di atas telapak tangan kiri atau di pergelangan atau di lengan. Nah, ini jika meletakkan di lengan misalnya, ya, kemudian diletakkan di bawah pusar, ini kan jadi sulit ya, harus begini ya. Nah jadi pasnya kan begini ya. Nih. Begini kan pas. Kalau menggenggam juga pas. Tidak ada. Nah, jadi Al-Albani mengatakan yang disunahkan di dada, dan memang beliau menguatkan hadis yang ada dari Nabi SAW. Syekh Muqbil, Syekh Ibnu Utsaimin mendhaifkan hadis, tetapi juga berpendapat dengan ini. Ya, ini yang terbaik dalam masalah ini, wallahu a'lam, yaitu di dada. Di seluruh pendapat itu yang terbaik di dada. Nah, ada sebagian orang jika sholat kedua tangannya diletakkan di lambung kiri dekat hati. Ada yang begitu ya. Nah, ini tidak ada dasarnya, bahkan ini diingkari oleh ulama, diingkari oleh Ibnu Utsaimin karena ada hadis Abu Hurairah muttafaq alaih, Nabi melarang seseorang sholat mukhtasiran. Nabi melarang seseorang sholat dengan cara meletakkan tangan di lambung. Meskipun tidak persis masuk dalam hadis, tetapi mirip. Ya, tetapi mirip. Nah, jadi itu tidak benar. Nah, ini selesai penjelasan tentang posisi bersedekap ya. Kemudian baca iftitah. Ya, baca iftitah. Nah, ada beberapa pilihan doa iftitah yang bisa dipilih, yang warid. Nah, ada yang ringkas, ada yang pertengahan, dan ada yang panjang. Nah, kita pilih misalkan yang termasuk yang ringkas,
yang diajarkan oleh Umar. Yang diajarkan oleh Umar. Nah, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ya Allah, maha suci Engkau, segala puji bagimu. Wa tabarakasmuk, maha berkah namamu. Wa ta'ala jadduk, maha tinggi keagunganmu. Wa la ilaha ghairuk, dan tidak ada Tuhan yang benar selainmu. Ya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Tahawi dan yang lainnya. Nah, yang lainnya yang juga mungkin ini tidak terlalu panjang, mungkin untuk dihafalkan, yaitu hadis Abu Hurairah muttafaq alaih, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan jarak antara timur dan barat. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari noda hitam. Allahumma gsilni min khataayaya bil thalji wal ma'i wal barad. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, bis salji, dengan salju, wal ma' air, wal barad, dan butiran es. Ya. Kadang-kadang di daerah yang dingin kan salju turun ya, kenal salju ya. Kadang-kadang kalau di negeri kita kadang-kadang ada hujan yang berupa butiran es. Kadang-kadang kan butiran es. Nah, baik. Jadi kadang-kadang membaca yang ini, kadang-kadang membaca yang itu ya. Jika sekian doa iftitah yang warid dari Nabi alaihi wasallam dikuasai, ya kadang-kadang membaca yang ini, kadang-kadang membaca yang itu, bergantian. Nah, jika satu diantaranya meskipun yang diajarkan Umar tadi yang ringkas itu yang dihafalkan, ya itu saja tidak. Nah, yang dibaca sesuai dengan kemampuan. Nah, cara membacanya dengan sir. Cara membacanya dengan sir. Karena pada hadis Abu Hurairah tadi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa biasanya Nabi alaihissalam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata hunayyatan. Apabila bertakbir pada salatnya, beliau diam sejenak sebelum membaca surah Al-Fatihah. Nah, ditanyakan oleh Abu Hurairah, apa yang kamu baca? Apa yang Rasul baca? Dijawab oleh Nabi itu tadi, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, dan seterusnya. Artinya Nabi membacanya secara sir. Kemudian baca Al-Fatihah. Nah, kemudian membaca Al-Fatihah. Nah, tata cara membaca Al-Fatihah diawali dengan baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, baik, membaca ta'awudz hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ada beberapa model lafaz ta'awudz yang bisa dipilih. Para ulama membolehkan semuanya, tetapi berbeda pendapat mana yang lebih utama. Nah, ada yang memilih a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang paling singkat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala pada ayat fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak baca Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ini dalil disunnahkan ta'awudz setiap kali hendak baca Quran. Ya. Dan
perintahnya fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jadi jika membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim cukup. Ya, itu bisa. Nah, ada juga yang memilih ada tambahan a'udzubillahi samii'il alim. Ada tambahan as-samii'il alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Ya. Karena Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 36, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu was-sami'ul alim. Apabila engkau digoda setan, berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Innahu was-sami'ul alim. Oleh karena itu ditambah a'udzubillahi samii'il alim. Berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Minasyaitonir rajim. Ya. Ada juga yang memilih lebih panjang lagi dari itu. A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Ada tambahnya setelahnya itu min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari setan yang terkutuk, dari min hamzihi, dari kegilaan setan, wa nafthihi, dari keangkuhan setan, wa nafthihi, dari syair-syair tercelanya. Ya. Atau tanpa sami'il alim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi sama dengan yang di atas, ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim, tapi ada tambahan apa di ujung? Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, dua tata cara yang terakhir ini, yaitu yang dengan tambahan min hamzihi wa nafthihi, ini yang dipilih oleh Al-Albani. Nah, ya ini ada hadis yang datang yang saling menguatkan, ya. Dalam hal ini menurut Al-Albani rahimahullah. Nah, jadi kesimpulannya, rincian pembahasan tentang hadisnya tidak memungkinkan, ya. Yang jelas itu hanya perbedaan pendapat mana yang lebih utama. Jadi jika misalkan tidak menguasai yang panjang tadi, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim sudah cukup. Atau a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Nah, kemudian ta'awudz itu dibaca secara sir, ya, secara berbisik. Nah, kemudian membaca basmalah. Nah, membaca basmalah ada perbedaan pendapat apakah sunnah atau wajib. Karena ada perbedaan pendapat apakah basmalah bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dari surah Al-Fatihah berarti wajib, rukun, ya kan? Kalau itu ayat pertama dari surah Al-Fatihah, karena Al-Fatihah rukun bagi imam atau salat sendiri, bagi makmum wajib. Ataukah bukan ayat pertama dari surah Al-Fatihah, berarti hanya sunnah. Ya, yang benar tentang basmalah Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri yang turun mengawali setiap surah sebagai pemilah antara satu surah dan surah yang lain. Dengan itu diketahui awal setiap surah, kecuali surah At-Taubah tidak diawali dengan basmalah. Naam. Dalilnya hadits Ibnu Abbas, riwayat Abu Daud, bahwa Nabi SAW sebelumnya tidak mengetahui pemisahan setiap surah Al-Quran sampai turun ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dari situ Nabi kemudian mengetahui, ya, setiap permulaan surah. Jadi ini dalilnya. Baik. Dalil yang menunjukkan bahwa basmalah bukan ayat pertama dari surah Al-Fatihah adalah hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, hadis qudsi. Allah mengatakan,
saya membagi salat antara saya dan hambaku separuh-separuh. Dan untuk hambaku apa yang dia minta, ya kata Allah, apabila hambaku membaca. Lihat awal hadis, Allah mengatakan, aku membagi salat antara aku dan hambaku separuh-separuh. Maksudnya, salat yang dimaksud di sini bacaan Al-Fatihah. Apabila hambaku membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku memujiku, dan seterusnya. Nah, di sini Allah tidak mengatakan jika hambaku membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi langsung jika membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti ayat pertama apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dalilnya. Baik. Jadi kesimpulannya, ya, basmalah bukan ayat pertama dari surah Al-Fatihah, jadi hukumnya sunnah seperti ta'awudz. Kemudian yang merupakan 7 ayat dari surah Al-Fatihah yang merupakan yang wajib dan merupakan rukun, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sudah berapa? 3 ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 4. Ihdinas siratal mustaqim. 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh 7. Dan pembagian ini selaras dalam hal panjang pendeknya, ya, hampir sama. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya untuk Allah, Tuhan pencipta dan penguasa alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha merahmati dengan rahmatnya yang maha luas, yang maha pengasih lagi penyayang. Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan ya, dalam membacanya, iyyaka ditekan, iyyaka, iya karena tasdid. Sebagian orang iyyaka, iya tidak ditekan, jadi iya-nya hanya satu. Ini rukun, ini harus benar, tepat membacanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tekan tasdid itu. 2 ya. Ya. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Nah, dan juga yang mendukung pendapat ini, ya, hadis Anas bin Malik muttafaq alaih, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna as-salata bilhamdillahi rabbil alamin. Sesungguhnya Nabi, kata Anas, sesungguhnya Nabi alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma biasa memulai salat dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya Nabi tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Yang didengar dijaharkan pertama oleh Anas, oleh Nabi, oleh Abu Bakar, Umar jika mengimami adalah alhamdulillahirabbil alamin. Jika bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, kenapa dibedakan? Kenapa dibaca sir, kemudian alhamdulillahirabbil ayat kedua kenapa dibaca jahar? Yang bismillahirrahmanirrahim ayat pertama kok sir, ya kan begitu kan? Nah, ini menunjukkan bahwa itu bukan ayat pertama. Nah, dan di sini juga memang letak khilaf. Nah, ini madhab yang kita pelajari, ini yang kuat dari segi dalil. Madhab Syafi'i, dan ini yang dikenal di masyarakat. Madhab Syafi'i mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Ayat keduanya alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ayat ketiga apa? Ar-Rahmanir Rahim. Ayat keempat Maliki Yaumiddin. Ayat kelima
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-7 ya. Ke-7 sekarang. Ke-7 panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagian orang terkadang kehabisan nafas di sini. Nah, di sini juga ada letak kelemahannya mazhab ini, karena kok ayat ke-7 panjang sendiri. Tidak seimbang dengan ayat-ayat sebelumnya. Nah, yang jelas ini mazhab Syafi'i dan ini yang dikenal masyarakat kaum muslimin di negeri kita. Oleh karena itu mereka menjaharkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu ayat pertama, sama dengan ayat yang lainnya. Dan itu berarti dianggap wajib, rukun oleh mereka karena ayat pertama dari Al-Fatihah. Makanya ini sering jadi problem juga ini. Nah, mereka terkadang permasalahkan, tidak baca Bismillahirrahmanirrahim ini. Bagi mereka, wah ini bagaimana? Padahal itu kan ayat pertama, Al-Fatihah rukun. Nah, itu sebabnya itu. Makanya sering terjadi polemik itu. Karena itu. Paham ya? Nah, supaya paham kenapa terjadi khilaf itu. Nah, untuk menghadapi barakallahu fikum fenomena tadi, ada faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Ikhtiyarat mengatakan terkadang ta'awud dan basmalah dijaharkan dalam salat. Begitu pula Al-Fatihah dalam salat jenazah dan semisalnya, semua itu dalam rangka mengajarkan sunnah. Ya, ini ucapan Imam Ahmad. Ini dalam rangka mengajarkan ya. Faedah yang terkait dengan polemik tadi yang Anda singgung, kata Ibnu Taimiyah disukai dalam Ikhtiyarat, disukai menjaharkan basmalah dalam rangka menjalin hati jamaah. Jika jamaah ini satu masjid mazhab Syafi'i ini, mereka biasanya imamnya menjaharkan gitu. Tiba-tiba imamnya sirwa, itu yang biasa ribut itu. Nah ini, ya kan? Nah di sini Ibnu Taimiyah mengatakan disukai menjaharkan basmalah untuk menjalin hati jamaah. Yaitu jamaah yang bermazhab ini tadi, mazhab Syafi'i. Tetapi Syekhul Islam juga berkata setelahnya, perhatikan ada kelanjutannya. Apabila imam salat adalah seorang tokoh panutan yang akan dicontoh oleh makmum, dia dikenal orang berilmu dan tokoh, yang akan dicontoh oleh makmum, lebih utama dia lakukan sesuai dengan sunnah. Artinya ini masyarakat tahu ini orang berilmu, ini bukan sembarangan. Dia punya ilmu, ada dalil dia melakukan itu, tidak akan dipermasalahkan. Maka lebih utama dilakukan sesuai dengan sunnah. Dan ini juga telah dinyatakan oleh Imam Ahmad. Baik. Yang lebih utama, perhatikan, yang lebih utama dalam membaca Al-Fatihah yaitu membacanya dengan cara waqaf, berhenti pada setiap ujung ayat, tidak disambung dengan ayat berikutnya. Ini yang lebih utama. Jadi waqafnya berapa kali? 7 kali ya? Iya, 7 ayat. Ada hadits Ummu Salamah tentang qiraah Nabi alaihi salatu wasallam, riwayat Ahmad dan yang lainnya. Kana yuqatti'u qira'atahu ayatan. Biasanya Nabi membaca dengan waqaf pada akhir setiap ayat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Begitu. Ya. Jadi bukan disambung-sambung. Nah, bukan disambung-sambung gitu. Misalkan terkadang Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, atau Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu boleh dan sah, tapi kurang afdal ya. Yang lebih utama waqaf pada setiap ujung ayat. Nah, baik, kemudian setelah baca Al-Fatihah disunahkan baca amin, baik dia imam, makmum maupun salat sendiri.
membaca amin. Ya. Amin artinya Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah. Karena isi Al-Fatihah itu doa, ada doa di situ. Ya. Ihdinas shiratal mustaqim. Maksudnya itu doa. Jadi amin, artinya kabulkanlah. Nah, imam, makmum, salat sendiri, ya baca amin. Semuanya disunnahkan, disyaratkan baca amin. Nah, jika Al-Fatihah dibaca secara sir, baca amin pun secara berbisik sir. Jika Al-Fatihah dibaca secara jahar, bacaan amin pun secara jahar. Sama antara imam, makmum dan yang salat sendiri. Baik. Ada beberapa hadis tentang ini, ya, tentang keutamaan baca amin, seperti hadis Abu Hurairah muttafaq alaih. Jika kata Nabi, jika imam baca amin, ya, maka kalian juga baca amin. Fa innal malaikata tu'minu, karena para malaikat mengaminkan. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa aminnya bertepatan dengan amin malaikat, diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Nah, perhatikan tentang bacaan amin, huruf hamzah a itu dibaca dengan mad tabi'i, yaitu panjangnya 2 harokat. Nah, huruf mim dibaca tanpa tasdid, jadi bukan tapi amin, jadi tidak ditasdid. Ya. Dan dibaca dengan mad arid lisukun, yaitu panjangnya 2 harokat, minimalnya bisa 4 harokat atau 6 harokat. Jadi amin, amin atau amin atau amin. Nah, maknanya sudah disebutkan tadi menurut jumhur, Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Nah, kemudian setelah itu diam sejenak. Saktah latifah istilahnya. Saktah latifah yaitu diam sejenak. Tujuannya mengatur nafas. Setelah membaca Al-Fatihah. Mengatur nafas setelah membaca Al-Fatihah dan mengaminkannya. Sebelum membaca surah lain. Jadi diamnya sejenak. Tidak lama-lama. Tapi tidak juga langsung disambung. Baru saja baca amin langsung baca surah setelahnya. Ya. Diam sejenak untuk mengatur nafas. Mengatur nafas itu tujuan pertama. Ya. Itu tujuannya. Tujuan diam sejenak apa? Untuk mengatur nafas. Nah. Dan juga untuk membedakan antara bacaan wajib yaitu Al-Fatihah dengan bacaan sunnah yaitu selain Al-Fatihah. Baik. Nah, setelah itu baca apa? Baca surah selain Al-Fatihah. Ini hanya sunnah. Nah, bisa satu surah yang lengkap dari awal sampai akhir. Bisa sebagian surah langsung dari pertengahan atau beberapa ayat. Nah, tetapi yang lebih utama adalah satu surah lengkap. Ada hadis yang menunjukkan itu, bahwa itu lebih utama satu surah lengkap. Nah, membaca surah setelah Al-Fatihah tidak ta'awudz lagi, karena ta'awudz sudah di awal tadi. Jadi langsung jika membacanya dari ayat pertama berarti dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jika langsung baca pertengahan surah misalkan, bukan dari awal,
ya, berarti tidak baca bismillahirrahmanirrahim. Dan ini Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan cara membaca Quran. Jika memang akan membacanya dari awal surah, berarti bismillahirrahmanirrahim, kemudian ayat pertama, sesuai urutannya, sesuai di mushaf itu urutannya. Nah, apabila langsung ke ayat 8 misalnya, atau langsung ke ayat 20 misalnya, setelah ta'awudz langsung baca ayat, tidak bismillahirrahmanirrahim. Karena jika baca bismillahirrahmanirrahim kemudian ke ayat itu berarti kan meloncat sekian ayat. Jadi ta'awudz saja kemudian langsung ayat yang diingat. Jadi di sini karena ta'awudz sudah di awal sebelum Al-Fatihah, ya, maka baca bismillahirrahmanirrahim kemudian ayat pertama dan seterusnya. Jika langsung ke pertengahan ayat, bagian akhir ayat, berarti tanpa bismillahirrahmanirrahim. Bisa difahami ya? Naam. Kemudian setelah membaca surah, ada juga di sini disunnahkan sakta latifah, yakni diam sejenak untuk mengatur nafas sebelum bertakbir untuk ruku. Jadi jangan disambung. Nah, sebagian orang baru saja selesai mengakhiri bacaan ayatnya, ya, langsung takbir. Nah, sebagian orang seperti itu. Misalkan apa coba? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahu akbar. Itu disambung. Nah, jadi diam dulu sejenak. Setelah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dia mengatur nafas sejenak, baru setelah itu bertakbir untuk ruku. Jadi dipisah gitu, tidak disambung. Nah, baik. Berarti berikutnya adalah akan beralih ke ruku. Nah, beralih ke ruku. Baik. Ketika hendak ruku disunnahkan mengangkat kedua telapak tangan setinggi bahu atau setinggi ujung atas telinga dalam keadaan berdiri, dan ini sudah dilewati pembahasannya. Nah, terkadang yang itu, ya. Kemudian bertakbir, disunnahkan bertakbir saat peralihan dari berdiri ke ruku. Takbir peralihan ini. Takbir dimulai ketika memulai menurunkan kepala, bukan ketika masih berdiri, ya, Allahu Akbar, bukan. Nah, jadi ketika memulai menurunkan kepala, Allah, gitu. Karena ini takbir peralihan. Jadi ketika mulai beralih, ketika mulai bergerak beralih, ya, bertakbir. Nah. Dan berakhir sebelum ruku sempurna. Itu sempurnanya pelaksanaan takbir peralihan itu dibaca saat peralihan, ya, ketika memulai menurunkan kepala untuk ruku dan berakhir sebelum ruku sempurna. Dalilnya hadits Abu Hurairah muttafaq alaih. Na'am, Rasulullah SAW, ya, di situ disebutkan tsumma yukabbiru hina yarka'u. Beliau bertakbir lalu bertakbir ketika beralih ke ruku. Lalu bertakbir ketika beralih ke ruku. Berarti Nabi bertakbirnya ketika mulai bergerak beralih. Jelas ya? Nah, kriteria ruku yang wajib dalam pelaksanaan rukun ini, ya, yaitu
ada dua pendapat. Ada yang mengatakan wajib merunduk hingga kedua telapak tangan bisa menyentuh kedua lutut. Ini tentunya bagi orang yang panjang tangannya normal. Nah, ini mazhab jumhur. Jadi maksudnya ini pembahasan ini penting karena ini kan rukun. Jadi jangan sampai kriteria rukunya tidak memenuhi rukun. Ya, asal menurunkan sedikit punggungnya gitu. Tidak sampai pada kriteria ruku, padahal itu rukun kan tidak sah. Nah, ini pentingnya. Jadi merunduk hingga kedua telapak tangan bisa menyentuh kedua lutut. Bagi yang panjang tangannya normal, ini mazhab jumhur. Pendapat yang kedua, merunduk hingga lebih dekat kepada posisi ruku sempurna dibandingkan berdiri sempurna. Ya, merunduk hingga lebih dekat ke posisi ruku sempurna daripada berdiri sempurna. Nah, ini ya mengenai kriteria. Adapun sunnahnya ya ruku sampai ya punggung rata, seperti cara Nabi ruku, punggung rata sejajar dengan kepala juga rata, jadi yang punggung jadi tidak didongakkan, tidak dirundukkan. Kemudian kedua telapak tangan diletakkan di lutut seperti menggenggam ya. Kemudian bagaimana dengan siku, lengan dikeluarkan samping ya. Dan ini sudah dilewati ya penyebutan dalilnya. Nah, coba dicontohkan. Coba siapa yang maju yang belum? Itu katanya. Ayo. Nah, coba bagaimana rukuknya? Iya bisa menghadap ke sini. Nah, karena praktek aja nih. Nah, coba lihat ya. Ini punggungnya melengkung ya. Nah, lihat sikunya, lengannya tidak dikeluarkan. Nah, jadi kan masih keliru ya. Nah. Allahu Akbar. Sholat ya. Kemudian baca dzikir ruku. Nah, baca dzikir ruku. Tentang dzikir ruku dan dzikir sujud pembahasannya sama ya. Sah dengan membaca salah satu dari dzikir ruku dan dzikir sujud pada sujud